Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mengikuti acara riset renungan sebelum tidur. Suatu ketika, ada seorang anak yang sedang mengikuti lomba balap mobil mainan. Suasana meriah karena hari itu merupakan babak final lomba balap mobil yang dirakit sendiri. Hanya tersisa 4 anak yang akan memamerkan mobil buatannya sendiri. Sebab memang begitulah aturan permainannya. Di antara 4 anak itu, ada seorang anak yang bernama Mark, yang memiliki mobil sederhana dibandingkan dengan lawan-lawannya. Beberapa anak menyaksikan mobil buatan Mark tidak sempurna dan kurang menarik. Namun Mark bangga dengan itu semua, karena mobil itu memang rakitannya sendiri, karyanya sendiri. Saat yang ditunggu-tunggu tiba, semua anak siap di garis start dan siap untuk mendorong mobil sekuat-kuatnya. Lintasan itu berbentuk lingkaran dengan 4 jalur terpisah. Namun, sesaat sebelum lomba dimulai, Mark minta juri untuk mengizinkan dia berdoa sebelum berlomba. Kurang lebih 1 menit, dia mulai berdoa. Kemudian dia berkata, "Ya, saya siap." Tanda telah dimulai. Dengan 1 hentakan, mereka mendorong mobilnya dengan kuat. Dan mobil mereka meluncur dengan cepat. Semua orang yang menonton bersorak memberi semangat. "Ayo, ayo, cepat, cepat, maju, maju." Demikian teriak penonton menggema. Sang pemenang akan ditentukan dan bendera lintasan finish pun telah terlambai. Dan Mark-lah yang menjadi pemenang. Semua orang bersorak girang dan nampak Mark menutupkan matanya sambil berucap, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Sebagai rasa syukur, Mark memanjatkan doanya kepada Tuhan. Saat pembagian piala tiba, Mark pun maju dengan bangga. Sebelum piala diserahkan kepada Mark, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu tadi berdoa. Pasti kamu meminta kemenangan, bukan?" Mark terdiam sejenak dan kemudian ia menjawab, "Bukan, Pak. Bukan itu yang saya panjatkan. Sepertinya tidak adil jika aku meminta pada Tuhan untuk mengalahkan lawan-lawanku. Aku hanya memohon kepada Tuhan
supaya aku tidak menangis jika aku kalah. Semua hadirin diam mendengar pernyataan Mark itu. Dan tak lama kemudian mereka bersorak mengeluh-ngeluhkan Mark. Saudara-saudara sekalian, apa yang didoakan Mark menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mark tidak memohon kepada Tuhan agar menang dalam setiap lomba atau ujian. Ia tidak meminta Tuhan agar mengabulkan doanya untuk mengalahkan lawan-lawannya atau meluluskan semua keinginannya. Namun Mark memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kenyataan. Mungkin banyak waktu yang kita habiskan untuk memaksa Tuhan mengabulkan permohonan kita. Terlalu sering juga kita memaksa Tuhan agar kita menjadi orang nomor 1 dan menang dalam segala cobaan. Padahal bukankah yang kita butuhkan adalah pimpinannya, panduannya, atau bimbingannya? Kita seringkali terlalu lemah untuk percaya bahwa kita kuat. Kita sering lupa dan pesimis dengan hidup ini, sehingga tidak ada semangat untuk menghadapi semua ujian hidup. Berdoalah agar kita selalu tegar dalam menghadapi ujian seberat apapun itu. Bukankah seringkali situasi bertambah parah saat kita berdoa? Benang kusut semakin ruwet setelah kita membuka mata setelah berdoa. Mengapa ini bisa terjadi? Lalu kemudian kita komplain, kita marah, kita protes kepada Tuhan. Mari perhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang dia ungkapkan di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bagian bacaan kita di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kita berdoa agar lepas dari segala masalah. Tapi bukannya masalah pergi malah bertambah dengan masalah-masalah yang lain lebih berat. Kita berdoa agar diberkati, tapi tetap saja kita terlilit dengan hutang dan menghadapi masalah. Kita berdoa agar disembuhkan, tapi sakit penyakit tetap mengidap di dalam tubuh ini. Akibatnya
kita seringkali merasa ragu akan kuasa dan kasih Tuhan, dan bahkan meragukan keadilan Tuhan. Doa tidak selalu dikabulkan Tuhan. 3 kali Paulus berseru agar utusan iblis nyah dalam dirinya. Tapi tetap saja duri dalam daging atau penderitaan hidup dialami oleh Paulus. Ia berdoa dengan penuh harapan agar Tuhan yang dilayani dengan taruhan nyawa mau mengabulkan doanya. Tetap saja keinginannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudaraku, doa bukanlah garansi untuk apa yang kita minta. Doa bukan pemulihan instan dan penyelesaian kilat atas masalah yang kita hadapi. Lebih daripada itu, doa adalah menyelaraskan keinginan kita pada kehendak Tuhan. Doa adalah mempercayai bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Orang skeptis mengatakan bahwa doa tidak selalu berhasil. Tapi ingat, doa yang tidak berhasil itu justru membawa kebaikan bagi kita pada akhirnya. Jadi, doa memang tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa dengan tidak dikabulkannya doa kita adalah maksud Tuhan yang mulia bagi kita. Yuk kita berdoa sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Ya Bapa, ajarlah kepada kami untuk menyelaraskan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah jika selama ini kami berdoa dengan memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kami. Tapi ternyata apa yang kami minta hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus mempercayai-Mu, sekalipun apa yang kami minta tidak Engkau kabulkan. Kami bersyukur padamu, karena kedaulatan-Mu mutlak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Selamat beristirahat. Dan besok bangun menikmati hari perhentian. Jangan lupa beribadah dan menikmati berkat-berkat rohani. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam disampaikan dari Ibu Cynthia Rusli. Selamat malam Bunda Arendawati and Pastor Yahya Mulyono. Salam sehat kami selalu. Praise the Lord. Terima kasih Tante, Tuhan memberkati. Amin. Di dalam kelemahan kami, maka kuasa-Mu nyata bagi kami. Yes. Amin. Tuhan memberkati. Juga bergabung Rohana Uli Sijabat, Mumek Biso Yosef, Yani Kristikuo, Mike Ko, Esther Widodo, Ibu Pendeta Esther, Adida Kasriarno, Ayu, amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Juga Ibu Majelis, Ibu Sri Uni dari Semarang. Juga hambanya Bruce Stephen Andrew Shaw, Tuhan memberkati juga. Lydia Karumbatu, maupun Enilia Jing yang sudah bergabung juga. Tuhan memberkati saudara semua dari Santo Dram. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang menolong aku di saat aku lemah. Yes, amin. Ini deklarasi yang luar biasa. Dari Ibu Cynthia Rusli, andalkan Yesus.
senantiasa dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Yes, amin. Doa mempercayai kita kepada Tuhan senantiasa. Yes, benar ya. Puji Tuhan juga yang masuk dari Hilmat Avianotole. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan memberkati Pak Hilmat. Salam sehat, tetap semangat. Amin. Ya, juga bergabung Lien, Priscilla Deti, Shalom ya, Shalom juga. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Ketemu lagi besok di ibadah pendalaman Alkitab jam 5 sore bersama dengan saya. Lanjutan kitab Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.